Di hari pertama kerja Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ada beberapa hal yang beliau fokuskan dan kemudian diinstruksikan untuk ditindaklanjuti. Salah satunya urusan pemberhentian, pencopotan sementara Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang kekeh melaksanakan study tour, dan ada beberapa lagi. Coba kita dengarkan bersama-sama ya. Menuju Jawa Barat Istimewa, Indonesia Emas. Saya mengucapkan terima kasih seluruh rangkaian tugas politik saya mengikuti pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Hari ini berakhir dengan pelantikan. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat, belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketuai oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut, kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin, karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insyaallah mencapai 120 miliar. Kemudian juga kami membangun nanti rumah sakit baru, membangun puskesmas baru, membangun puskesmas pembantu yang baru, menyiapkan mobil-mobil ambulan. Kita ingin belanja sekitar 200 unit untuk daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan di mobil tersebut. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bagian dari kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk didorong agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang cukup, memiliki pendidikan yang cukup, memiliki jaminan kesehatan yang cukup, dan kemudian juga memiliki pendidikan yang cukup. Dan yang paling utama, kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui percalonan tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Termasuk kami akan mendorong pendapatan asli Jawa Barat itu kan 19 triliun hari ini, kami ingin minta pendapatannya ditaikin menjadi 21 triliun, sehingga belanjanya menjadi 33 triliun. Dan dana alokasi bantuan bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun, itu 100% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Pak, ada pengorbanan yang itu seperti apa ya Pak? Untuk menurunkan itu
Oh, nggak ada pengorbanan. Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah. Itu aja untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun kecuali SPJ. Kita berangkat rombongan dari Bandung setelah serah terima jabatan. Ya. Awal-awal kan ini sering banget menyoroti pidana kasus ini dan berakhir mereka kan ditolak. Ini sebagai gubernur Jabar ada tindakan. Kalau sebagai gubernur kan tidak bisa melakukan apapun, tetapi memberikan supporting pada para pengacara untuk melakukan kasasi yang kedua itu bisa dilakukan. Jadi tinggal para pengacaranya untuk terus mengumpulkan bukti agar bisa melakukan peninjauan kembali, bukan kasasi, peninjauan kembali yang kedua. Pak izin Pak, selain tadi seminar dan lain-lain, ada nggak sih Pak di Jabar untuk anggaran yang Ada, misalnya gini, bantuan untuk membangun ruang kelas baru 60 miliar, tapi beli alat komunikasi, telekomunikasi sekolah 730 miliar. Itu kan aneh gitu. Kelasnya belum ada, perangkat digitalnya disiapin gitu. Aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau itu memang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik. Itu yang dilakukan oleh kita. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar. Disisain hanya 700. Jadi hampir hilang hampir 40%. Apakah ada pengadaan kayak mobil dinas? Oh, saya nggak ada. Saya hari ini mobil dinasnya tidak ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget. Ya. Oh, sudah disiapin, sudah di packing. Apa aja, kaos, training, topi, sepatu, baju Satpol PP. Oh, lengkap. Siap. Oh iya, kan ya gini, yang tidak diterima ya, tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di Provinsi Jawa Barat semuanya relawan, sukarela. Jadi tanpa biaya. Ya, minggu depan setelah pulang retreat, SK-nya saya tanda tangan. Ya, arahannya adalah agar Jawa Barat kondisi pembangunan berwawasan lingkungannya semakin kuat. Kita juga KPS, pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah di Jawa Barat. Dan kemudian ini yang paling penting, hari ini saya mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah, salah satu kepala sekolah di Depok, karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Peran Bu Susi ya, harapannya adalah Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagarin. Hah? Bu Susi memberikan arahan-arahan tentang konsepsi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas darat. Oke, jelas ya. Jadi termasuk penertiban ormas yang suka malak-malak di proyek sehingga para investor itu tidak nyaman berinvestasi, itu akan ditertibkan oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga Jawa Barat menjadi tempat yang nyaman, yang enak, yang aman bagi investor selama tidak merugikan alam dan masyarakat Jawa Barat. Kemudian urusan kepala sekolah SMAN 6 Depok yang dipecat sementara, sesungguhnya ya dicopot sementara karena melanggar aturan ASN. Ya, salah satunya ada himbauan ternyata dulu oleh PJ Gubernur ketika ada kejadian di di Subang itu, bis SMK kecelakaan, ada himbauan nggak boleh melaksanakan study tour ya. Tapi kemudian kita tahu sama-sama SMAN 6 Depok melanggar itu dan ternyata tetap memberangkatkan, bahkan ketika dihimbau oleh Kang Deddy untuk tidak jadi melaksanakan study tour ke Bali.
Wah, dengan ongkos yang sangat fantastis, 3,4 atau 5 juta ya, 3,5 juta atau 3,4 juta. Kemudian urusan efisiensi, ini penting untuk kemudian diterangkan kepada masyarakat agar kita paham ternyata alokasi pemindahan anggaran memang difokuskan terhadap yang sifatnya kebutuhan dasar masyarakat, dan tentu kita sebagai masyarakat menyukai atau mengafirmasi itu sebagai benar-benar keinginan masyarakat, bukan dibuat-buat, bukan disandarkan pada kepentingan politik, tetapi disandarkan pada kepentingan publik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bekerja Kang Deddy. Perjuangkan Jawa Barat agar istimewa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.